Pangeran Tumapel dan Raden Fakih, atau Sunan Ampel II. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa yang bernama Het Boek van Bonang atau Buku Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keempat yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masih Munat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Kosim. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang memelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singomengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522. Yang kelima yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran, binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Rasulullah. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai Panglima Perang, Penasihat Sultan Demak, Mursid Thoriko, dan Hakim Peradilan Negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Yang keenam yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad dan merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Milatikta, atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar,
dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang